yang sudah dicampur sama garam. Sempat gue lihat katanya dia menjodohkan Laura sama si Fadel. Terus habis itu dia nge-DM gue di TikTok. Iya, Mang, makasih banyak, Mang, ya. Hati-hati di jalan. Dia minta maaf ya kak, gue nggak tahu, gue hanya cuma iseng-iseng aja komen begitu. Gue nggak tahu kasusnya, gue taunya cuma dia itu cinta-cinta yang nggak direstuin. Begitu gue itu lo minta maaf lo. Ayo kita balik ke rumah yuk. Ibu juga udah nungguin kamu di rumah tadi, Neng, kata gitu. Udah, nanti langsung digandengnya tangan bapaknya dan mereka pun mulai berjalan beriringan ke arah rumah. Pada saat itu Wak Lati, karena kan Niki itu udah bilang setelah dia bisa penjarain si Fadel, dia itu mau ngelaporin 10 orang di TikTok atau nggak di Instagram untuk mempertanggungjawabkan komentarnya. Panjang dengan dress merah yang lagi duduk di bangku belakang tenampak sama aku Nadia. Senyum pula ada. Nah, itu kaget dengan apa yang dia lihat. Wak Lati langsung menolehkan lagi pandangan yang ke depan dan tanpa mengatakan apa-apa Lati lanjut berjalan lagi di rumah sambil terus gandeng bagus. Dan ayo jalan kita. Nah, sesampainya di rumah Wak Lati yang memang udah mencapai 10 orang di TikTok atau di Instagram, kayak misalkan di Instagram gak ada, di TikTok dia sudah bangun sekitar jam untuk mempertanggungjawabkan komentarnya. Mang Enjan. Nah, ketika menerima telepon dari Mang Enjan ini, Lati tiba-tiba teringatlah sama sosok perempuan baju merah yang kemarin yang tadi malam dia tengok dalam bus tuh. Waktu itu Mang Enjan ini nelpon mau nanya kabarnya si Lati baik-baik aja pagi ini. Terus Lati bilang, Mang, tadi malam setelah Lati turun, kondisi di bis gimana, Mang? Aman-aman aja kan, kata gitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan si Lati, Mang Enjan ini ngomong lagi, tadi malam setelah Lati turun, Nuri tiba-tiba kesurupan lagi di dalam bisnya. Dia kesurupan sosok perempuan berbaju merah. Ya. Sosok itu cerita kalau dia namanya Ratih. Dia umurnya baru 19 tahun. Katanya. Nah, apa yang sudah disampaikan Mang Enjan? Sama dibikin story tuh sama Ibu Tabayun, katanya nggak kenal. Kenapa dia malah ngikutin kita, Mang? Nah, di sini lah Mang Enjan pun nyeritain lah semuanya. Jadi kata Mang Enjan, pada saat si Ratih ini merasuki Nuri, di situ Ratih ini cerita tentang kisah hidupnya di mana ternyata dia ini tinggal nggak jauh dari kawasan tempat Lati sama kawan-kawannya ngisi. Itu lagi gabut gue. Kalau misalkan gue mode serius, ceritanya Ratih gue dapet semua. udah menikah selama kurang lebih 1 tahun waktu dia hidup ya. Dan konon katanya Ratih ini memang suka kan gue udah bilang dan dia memang pengen kali dalam kasus ini tuh banyak orang dalam yang nge-backingin Fadel, gue tahu itu. Ikut datang ke sana untuk Yang merekomendasi si Rasman untuk jadi lawyernya aja itu orang dalamnya juga. Menyumbangkan lagu dan lagu favoritnya yaitulah dia Talak Tilu tuh. By the way, tahun berapa? Karena dia tahu kalau pakai Rasman itu bakal blunder, bakal panjang. Makanya di rekomendasi lah pakai Rasman. Kalau pakai lawyer yang internasional, ini udah selesai nih kasus. Sebenarnya Wak, suara yang bikin blunder kan lawyernya sama cuman sayangnya yang Fadel itu. Suaminya si Ratih ini betul-betul cemburuan gitu loh Wak, orangnya. Dia tuh nggak suka nih kok si Ratih ini tampil bernyanyi di depan umum. Lalu pada suatu waktu si Ratih sama suaminya ini terlibat sebuah pertengkaran besar gitulah. Dan dalam kejadian itu suaminya yang dasarnya temperamen ini tiba-tiba nusuk si Ratih pakai pisau. Dan tusukan itulah yang membuat si Ratih ini mengalami pendarahan hebat. Dan ketika dilarikan ke rumah sakit, di tengah perjalanan itulah Ratih itu langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Dan terus si Ratih itu meninggal dunia, banyak yang tanya tentang masalahnya Yoke sama si Kayolo. Yoke sama si Kayolo tuh udah baikan. Sudah baikan dan Kayoko sudah tidak di Indonesia lagi, dia sudah balik ke Amerika. Nah, yang Kak Yoke nggak senang itu ada salah satu temennya Yolo, namanya Absenso atau Ube, gue nggak tahu itu, ya Ube. Dia menurut Yoke itu dia adalah orang yang ngompor-ngomporin masalahnya dia, Kak Yolo sama Tasya. Nah, Kak Yoke nggak suka itu. Kayak cerita ke gue. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor yang dialami sama Wak kita pada saat dia menjadi biduan. Siapa sangka kalau sebuah lagu. Ya nah, kalian juga paham kan mau jemput Laura yang namanya Laura di Stay House itu dijaga, diketat ya. Dijaga, diketat. Itu pun penjaganya bukan orang yang sama, berbeda-beda. Setiap ruang itu berbeda dijaganya. Ya, tidak semua orang bisa lihat, tidak semua orang bisa menjenguk.
Kaniki aja, yang emaknya aja jarang menjenguk. Dia lebih suka ngirim buku, ngirim duit ya, itu utama ngirim makan. Yang lainnya selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi. Apalagi dia yang bukan siapa-siapa. Kok mau jemput Laura? Emang ada gila-gilanya. Videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan menggila. Video ini klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video. Ya, jangan menggila lo Titin. Jangan lupa nyalain notifikasi. Dan gue lagi, jangan gue korek-korek lagi nih. Klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Gitu. See you next video. Bye. Ngapa kok Nuri? Ngapa pada si mulai itu menolong si Nuri sementara Lati nggak tahu deh itu si Titin. Nuri yang terjatuh tadi kan, Wak. Rupanya Mungkin masih mau Lati yang satu penasaran, ruangan langsung kali. dekatinya HP si Nuri telinganya kan. Berarti pengen tahu siapa nih orang nelfon Nuri. Kan Niki sudah janji kalau si Fadel sudah di penjara nanti, dia akan robohin rumahnya dan dia akan cari 10 akun yang bisa dipertanggungjawabkan atas komentarnya. Itu cerita sendiri ke saya juga. Betul, lagi nyanyi lagu Talak Tilu. Ya. Oh, ya Allah. Sambil bernyanyi. Jadi buat kalian sebagai buzzer atau mungkin salah satu buzzer ataupun salah satu fansnya si Fadel, kalau ngomong tidak bisa tertata dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan salahkan saya dan semua untuk pilih salah satu dari kalian untuk bisa dipertanggungjawabkan. Agar dia nggak pingsan juga nih sama macam si Nuri ya kan. Teman-temannya langsung menyuruh si Lati ini untuk banyak berdoa, dan setelah ulang-ulang kali membaca Al-Fatihah, Lati pun ngerasa agak mendingan dikit lah tubuhnya. Ya. Dia udah nggak selemas tadi lagi kan. Astagfirullahaladzim, siapa tuh? Aku dengar tadi dia nyanyi lagu Talak Tilu, siapa tuh? Udah kamu udah baca doa ini, kita masih di perjalanan. Jadi buat kalian buzzernya tuh ada tadi tuh ada yang komen. Ada yang komen, dia bilang mendoakan semoga Loli bisa bersama Fadel selamanya. Gue capture tuh. Ya. Terus akhirnya dia nge-DM gue di TikTok, "Kak, minta maaf ya Kak, gue nggak tahu kalau kasus ini benar-benar udah kasus besar. Gue taunya cuma kasus percintaan yang direstuin aja. Lu nggak punya TV atau nggak punya sosial media? Lu nggak punya HP emang?" Iya Mang, makasih banyak Mang ya, hati-hati di jalan ya. Dah turun lah itu kan si Lati, udah nyampe dekat rumahnya si Lati, Wak. Nah ternyata pada saat dia turun itu dia jangan ada gila-gilanya kalian komen-komen nggak jelas. Lalu dengan langkah tergesa-gesa bapaknya langsung ngambilin si Lati ya kan, dia bilang ayo Bilangin kan Niki ya Kak, gue minta maaf, gue nggak tahu kalau itu emang kasusnya udah kasus besar. Gue taunya cuma kasus percintaan doang. Lati langsung digandengnya tangan bapaknya. Lu nggak punya sosial media, lu nggak punya HP, lu nggak punya TV. Pada saat itu Wak, Lati ini sempet noleh ke belakang nengok bis rombongannya tadi kan, tadi baru nganter dia kan. Niatnya Lati macam mau Kalian bisa maki-maki tuh Titine Bajide tuh, bisa maki-maki, bisa maki-maki, kayak bisa apa, kayak maki-maki deh sana deh. Senyum pula dia tuh. Nah kayak gitu, kaget dengan apa yang dia lihat. Wah Lati Ayo berburu akun, tenang aja, ini gue itu udah capture ke Niki. Terus yang tadi itu, yang storynya yang tadi itu sebelumnya gue juga udah capture. Gue yang Nurma aja yang pakai akun fake itu ya, pakai akunnya yang katanya dia agen dari penyewaan properti sama apartemennya Laura dulu yang dipakai. Dia bisa nemu. Nah ketika menerima telepon dari Mang Enjan ini, Lati tiba-tiba apalagi ini nih Titine. malam dia tengok dalam bus tuh. Waktu itu Mang Enjan nelpon mau nanya kabarnya si Lati baik-baik aja apa gimana kan. Jangan pada gila-gila deh. Mang, tadi malam setelah Lati turun, kondisi di bis gimana Mang? Aman-aman aja kan, kata gitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan si Lati, Mang Enjan ini ngomong lagi, tadi malam setelah kan itu minta tolong ke gue tiba-tiba kesurupan untuk lagi bisa dalam bis, Neng. lihat Iya, siapa yang buzzer yang emang benar-benar parah. Sosok itu cerita kalau dia namanya Rati. Jadi jangan bikin. Tahun, katanya. Nah, Kalau gue lagi gabut nih, makanya hari ini gue lagi banyak waktu nih, lumayan ya banyak waktu. Gue cari tuh akunnya si buzzer, akun fake dan buzzernya si Fadel nih. Ketemu juga si akunnya emaknya si Fadel nih. Tentang kisah hidupnya di mana ternyata dia ini tinggal nggak jauh dari kawasan tempat Lati sama kawan-kawannya ngisi acara hiburan kemarin tuh. Nah pada saat itu ceritanya Lati ini tuh. Jadi jangan menggila. Selama kurang lebih 1 tahun waktu dia buat Fadel, jangan lupa hari Jumat ada kejutan buat lu jangan kaget. Dia memang pengen kali jadi biduan. Setiap kali ada jangan kaget. Si Rati ini sering sekali ikut datang ke sana untuk melihat grup orkestra musik yang sedang bermain di acara hajatan itu. Bahkan gak jarang juga Rati ini juga ikut menyumbangkan lagu. Dan lu jangan kaget kalau ada kejutan buat lu. Buat Rasma nanti ada gilirannya. Tenang aja, dibagi rata. Ini diciptakan pertama
tahun-tahun segitu juga lah si kejadian ini. Mang Enjan nggak tahu, tapi yang jelas ceritanya kayak gitu. Nah balik lagi ya, nah sebenarnya Wak, suara Rati ini bagus sekali dan dia juga berbakat kok untuk jadi biduan. Cuman sayangnya hal itu tidak didukung sama suaminya. Suaminya si Rati ini betul-betul cemburuan gitu loh Wak orangnya. Dia tuh nggak suka nengok si Rati ini tampil bernyanyi di depan umum. Kalau buzzer bisa ketahuan nggak sih siapa suaminya? Contohnya ini nih. Bentar. Itu suaminya yang dasarnya temperamen ini tiba-tiba Contohnya ini nih. Bentar ya. Dan tusukan itulah yang membuat Mana ya? Oh ini nih. mengalami pendarahan hebat Nah, ketika dilarikan ke rumah sakit. Ini buzzer. Ini bukan buzzer lagi. Emang ini tuh orang nih, Bang Devri. Dia itu sering banget kalau gue lagi live atau mungkin Mami TikTok lagi live atau mungkin Yolo lagi live, dia sering banget komen. Nggak tahu dia komennya pasti tuh tujuannya untuk membela si Fadel, tapi ngejelekin kita nih lagi komen. Ini dia itu lagi komen nih, ya. Lagi komen di salah satu live-nya si Mami TikTok nih, tuh. Tentang perempuan berbaju merah yang kemarin request pengen dinyanyi lagu Talak Tilu tuh loh, Wak. Komennya begitu. Kalau ke gue sama. Nah gue cari tuh, ternyata emang orang dalamnya juga si Fadel tuh. Entah itu saudaranya, entah itu abangnya, entah mungkin Fadelnya sendiri. Jadi gue tahu. Waktu mereka udah balik, udah dengan aktivitas masing-masing, udah nggak ada lagi teror dari si Ratih tuh, ya Allah. Kayak gue dong, lihat storynya maknya Fadel nggak perlu pakai akun fake, pakai akun Instagram gue sendiri. Sebuah lagu yang sebenarnya umum dinyanyikan di mana-mana, ternyata makanya abis itu lo dihapus. Melekat dalam diri bikin seorang entitas, Wak. Ya mungkin kalau saat itu Lati ini nekat menyanyikan lagu Talak Tilu, ya bisa-bisa gangguannya lebih parah lagi mungkin ya. Mungkin peristiwa orang yang menimpa Lati ini memang kejadiannya udah lama, Wak. Lati juga nggak tahu apakah sekarang Lati makanya langsung dihapus sama si Titin tuh, takut tempat yang kemarin nyalinya segitu doang. Tapi apapun itu kita doakan saja katanya mau ngancam ngebunuh orang. Sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Lati beserta teman-teman orkestra musik yang lainnya selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik yang tergangkan dari channel aku. Titin kejapa pengangguran. Dia penikmat uang haram. Tuh gue yang ngomong. Penikmat uang malak. Mending pakai Spinjam. Karena Spinjam pendaftarannya mudah dan cepat dengan KTP. Spinjam dijamin aman dan tidak ada biaya tersembunyi. Penikmat uang dari anak orang tuh, diperetin tuh. Sama kayak anaknya. Pengangguran, gak ada yang kerja. Makanya rumahnya yang direnovasi mangkrak. Terus siap aja rata dengan tanah. Jangan sampai gue nyewa Israel buat ngirim bom ke rumah lu tuh. Bagaimana caranya kita keluar? Kita terjebak di tambang, kita tak akan pernah keluar. Ya, jangan sampai gue nyuruh, ya jangan sampai gue ya nyuruh tentara Israel buat ngebom lo tuh. Yang satu pura-pura nggak kenal, yang satu pembelaan diri. Nggak usah repot, udah pada tahu semua, nggak usah repot. Yang satu gue nggak kenal dengan akun ini. Buat siapapun yang pakai akun ini atas namakan saya, jangan macam-macam sama saya. Nggak usah repot. Nggak usah repot, lo banyak validasi. Nggak usah repot, lo banyak klarifikasi. Yang nge-brainwash Laura aja diri lo sendiri, gue tahu itu. Nggak usah repot. Nggak usah repot. Kesel gue. Itu dari pagi siang lagi kesel gue sama si Titin ini. Minimal 6 dia kan bikin story nih 6 jam nih. Terus gue lihat nih, ketemu nih, dilihat. Gue tidak pakai akun fake, gue tidak pakai akun siapapun, gue pakai akun sendiri. Gue lihat. Benar kan yang gue ngomong dari awal, yang ngilangnya akunnya si Kayolo itu benar emang orang yang dulu ngilangin akunnya yang pertama. Lupakan saja, itu hanya emas. Yang aku dapatkan hanya. Terus satu lagi bikin nggak kenal, yang katanya nggak kenal, yang nggak backingin, nggak usah repot.
keluar itu kan. Repot. Gue habis makan. Kalian udah pada makan belum? Makan. Jangan sampai nggak makan nanti mati. Bising kali kau ini teriak-teriak kayak orang gila ya, SpongeBob ya. Bising kali kau. Gelap kan? Ini gelap nih kayak kulitnya Fadel nih, gelap. Mau pindah kamar dulu. Tuh kalian bisa baca deh itu. Kasih kesempatan baca. Fadel di posting di TikTok kayak ada masalah. Bukan, dia itu kebanyakan masalah. Jadi jangan kaget kalau dia kayak ada masalah. Emang dia tuh hidupnya penuh dengan masalah. Masalah yang dibuat sendiri. Jadi kalian gak usah kaget kalau si Fadel tuh banyak masalah. Ya, dia tuh orang banyak masalah. Orang problematik, keluarga problematik. Ya malum, dia kan mantan napi. Banyak lah masalahnya. Ya. Jadi jangan kaget. Jangan kaget kalian. Muka tuh dirawat kayak ini nih, muka dirawat. Ya, bibir jangan ungu minimal. Muka dirawat, pakai bening klinik. Solusinya. Ya. Hasil visum sudah lengkap. Hasil lab juga sudah keluar. Semua sudah di tangan penyidik. Jadi untuk Fadel dan keluarga siap-siap lo menerima kenyataan. Jangan ada lo klarifikasi dan preskon. Percuma, gak didengar. Karena bukti yang akurat sudah keluar, sudah di penyidik. Paham lo sampai sini? Yang ini kan itu gue yang capture, dikasih ke Niki. Ya, jangan pada gila. Ya, jangan pada gila. Ini itu dia itu komen di salah satu di postingannya si Lambe Dano. Nah, dia komen tuh kalian bisa baca sendiri sampai bawah sih, tahu sendirilah kalian ya, nggak perlu gue sebutin. Nanti repot. Ya, tuh. Ya. Jadi, kalau kalian bilang itu akun fake atau mungkin itu bukannya si Titin atau itu bukan akun emaknya si Fadel, itu hoax. Ini akunnya si emaknya Fadel. Gue tahu dari mana, gue tahu, kalian gak perlu tahu. Intinya ini akunnya si emaknya Fadel. Si Titin, ya. Ya, tuh. Yang pakai editan kacamata kayak tukang pijet. Ya. Kalian bisa nih, kalau mau follow, kalau mau maki-maki deh. Nah, gue itu tadi itu ada banyak waktu, gue lagi iseng. Ya, gue lagi iseng. Terus dia bikin story begini. Maaf karena ini tuh kata-katanya bukan dari seorang ibu ya, beda. Ini emang dari orang kampung. Emang lagi dari orang yang tidak bertata krama. Ya, intinya gini. Intinya gitu. Nah, gue capture tuh, gue bikin video di TikTok gue bikin. Nah, gue capture ke Kak Yolo. Nah, gue kasih tahu tuh si Kaniki. Kita cek dulu. Ternyata benar itu akunnya si Titin. Habis itu dia hapus postingannya ini. Padahal ini baru 6 jam. Gak mungkin hilang sendiri kan. Kalau misalkan hilang sendiri itu kan maksimal 24 jam. Habis itu dihapus. Nah, habis itu dia komen di salah satu postingannya ini. Tuh, kalian bisa tahu, bisa baca. Ya, tuh. Intinya gitu. Ya. Terus dia komen lagi. Tuh. Ya. Tuh.
Ya, paham sampai sini? Paham apa yang direncanakan, siapa yang membackingi, apa yang dilakukan, kalian bisa paham dan bisa menilai sendiri. Bima ngomong nggak perlu banyak mangmingmung, langsung aja gue kalau ada waktu ya. Gue dari kemarin kan emang ada sibuk nih. Gue masih ada waktu, masih ada gabut, gue cari, akhirnya ketemu kan ya. Sampai si Yolo bilang, lu kok tahu sih Beb itu akunnya? Gue tahu, nggak perlu tanya tahu dari mana, gue tahu ya. Jadi satu keluarga dibilang kayak ada masalah, emang itu problematik, emang bermasalah semua. Ya, jadi buat si buzzernya atau buat si fansnya si Fadel, gue ingetin lagi ya. Kalau gue lagi gabut, gue lagi banyak waktu, misalkan Kaniki lagi gabut, lagi banyak waktu, jangan salahin kalau salah satu dari kalian itu harus dipertanggungjawabkan atas komentar kamu kalian ini. Ya. Oke. Oke. Namanya orang pembelaan sih gimana sih? Menurut kalian orang pembelaan itu gimana sih? Gue tanya. Pasti ya bilangnya emang gak kenal, emang itu bukan akun saya, atau mungkin itu bukan akun ibu saya. Ya itu kan namanya pembelaan. Ya kalau itu bukan pembelaan, berarti dia bodoh. Ya. Ya, jadi gitu. Kalau dia sampai mengaku berarti mereka bodoh. Makanya dia membela pembelaan tuh. Gue nggak kenal lakuin ini. Jangan catatkan nama saya nggak kenal. Ya, gitu. Bajides di NTT namanya udah busuk. Kalian bisa tahu kan awal Bajide itu kasusnya di NTT seperti apa. Kalian bisa tahu. Jadi jangan tanya keluarga Bajide itu bermasalah atau tidak. Kalian bisa tanya tuh sama orang NTT. Kalian bisa tanya. Padahal bilang kalau yang kamu bikin story, aduh, tanya deh sama Fadel deh. Dicariin sama Andreas gitu. Ya. Dicariin sama Andreas, ditunggu Andreas di hari Jumat. Ya. Gitu guys. Jadi si Titin ini emang nyalinya tidak bisa ditanyakan lagi. Nyalinya hanya sejengkal kuku bagi gue, bagi siapapun ya, bagi Niki Yolo dan segala macam. Itu sejengkal kuku ya. Kalau misalkan lu mau bikin story katanya membunuh orang ya, jangan dihapus. Lu bisa dipertanggungjawabkan ya. Terus anehnya lagi, yang katanya Fadel itu tidak mengakui itu akunnya ibunya, yang tidak kenal itu akunnya. Kenapa Fadel itu mengikuti Instagram si Titin ini? Katanya tidak mengakui, katanya tidak kenal. Kenapa lu mengikuti Fadel? Gue tanya. Ini siapa nih? Ini bener nih. Mega Setia. Bener. Ya. Akun Kayolo hilang. Akun apa? Instagram. Emang hilang udah lama. Itu yang hilangin juga itu orang itu tuh doang. Gue tahu itu. Jadi dia lagi pakai TikTok sekarang.
Kalau misalkan Fadel itu nggak kenal, ya gue tahu. Kalau Fadel itu nggak kenal, dia emang nggak kenal akun itu dan dia bukan ibunya si Fadel sendiri, kenapa lo mengikuti akun itu? Ya. Jadi jangan menggila lo, Titin. Jangan sampai gue pegang lo, ya. Gue bawa-bawa garantat-garantatin lo. Spill skincare-nya Bening Klinik. Beningnya Indonesia. Aku tidak ingat kita menginap semalam. Lu Kak, Jumat ada apa? Tenang aja, kalian harus stay tune, kalian harus standby ya. TikTok pantengin terus. Pantengin terus TikTok. Gue nggak mau spill, nanti buat kejutan aja buat kalian, bikin penasaran kan enak. Ya. Standby aja di TikTok. Sekarang hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lo tungguin tuh. Bilang sama si Fadel jangan alasan lagi. Nanti alasan lagi sakit gusi lah, sakit apalah, sakit mencret lah. Bilang Kak Ola ngelaporin haters. Nih buat sama kayak kalian nih yang ngebela Fadel nih. Jangan sampai nasib kalian sama seperti yang dilaporin Kak Ola. Jadi buat buzzernya Fadel, ya kalian punya hak untuk ngebela Fadel, kayak mau ngebela Niki itu hak kalian. Tapi kalau kalian bilang sama kita ini di luar apa yang lu nggak tahu tapi lo so tahu, lo komen udah di luar nalar, jangan salahkan kita itu untuk menindaklanjuti komentar lu, ya. Ingat. Aku punya ide. Aku berharap itu bukanlah rencana gilamu untuk mencuri formula rahasia Krabby Patty. Kau sudah memikirkan plankton, Patrick? Oh iya. Ya. Ngeri itu statusnya si Titin. Emang itu ngeri banget. Dia sampai mau ngebunuh orang katanya. Katanya mau ngilangin nyawa. Ngeri banget. Kalian hati-hati. Dia itu bukan Titin. Dia itu adalah wanita pencabut nyawa. Kerja bagus, Patrick. Ya. Ngeri banget. Sampai mau ngilangin nyawa orang, ngeri banget. Laura itu sudah membaik. Dia sudah baik, intinya dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Dari dia ikut sama si keluarganya Fadel, dia sekarang tuh lebih baik, ya. Dalam hidupku, aku suka di kota gelembung ini. Iya. Awas itu. Permisi, Tuan. Ya sudah baik. Jadi kalau kalian mau tanya Laura baik atau sudah lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kalau misal terakhir itu gue lihat itu sudah di private. Akunnya sudah di private, tadinya nggak di private. Nah setelah gue bikin video ini, si Yolo bikin video langsung di private. Nggak tahu sekarang udah hilang atau belum, gue nggak tahu. Tadi dia takut, berarti itu benar-benar Titin. Ya. Udah komunikasi sama Kak Niki, sudah. Dia sudah komunikasi dengan Kak Niki. Si Loros juga sudah minta maaf ke Kak Niki. Kak Niki juga sudah minta maaf ke Laura. Udah saling memaafkan aja. Cuma untuk ngobrol yang intens itu lebih ke Bang Edwin gitu. Ya. Jadi buat Ibu Titin, ya, lo bikin story mikir, ya, jangan asal ngetik, ya, jangan asal ngetik. Gue rasa lo pakai kuota juga kuota yang nggak seberapa itu. Jangan bikin ngetik lo punya masalah yang belibet. Anak lo aja belum kelar, lo mau nggak usah nambah-nambah, ya. Baiklah, itu tidak terlihat bagus. Ya. Tapi aku yakin kita bisa memperbaiki semuanya.
gitu. Lo mau bikin story kayak gini ya, Titin ya, dengerin. Mau bikin story kayak gini, mau sama lo mau nyindir kayak Yolo, menyindir gue, menyindir ini ki, nggak ada takut-takutnya. Apalagi lo bikin komen begini di postingan orang tuh, nggak ada takut-takutnya gue. Nggak ada takut-takutnya. Semakin lo nantang, semakin gue jadiin. Hai Tuan Krabs, aku sponsor. Ya, semakin lo nantang, gue jadiin. Di Kota Gelembung, mereka memberiku hukuman 3 kehidupan. Ya. Jadi aku terlambat untuk si berikutnya. Maafkan Gitu. aku. Itu bisa dilaporkan, bisa dilaporin itu. Tapi tenang aja, ada saatnya. Gue kali ini lagi banyak mantau aja dulu. Nanti gue kumpulin, baru nanti misalkan gue ada waktu, baru gue seriusin ini. Bukannya mamanya pakai jilbab. Mamanya itu pakai jilbabnya Senin Kamis. Nih. Senin Kamis. Senin Kamis. Emang ada orang berjilbab kayak gini? Gue tanya. Emang ada orang berjilbab kayak gini? Ya, katanya dia keturunan orang Arab. Berarti dia tahu lah tata cara secara Islam untuk wanita berjilbab. Emang ada jilbaban begini? Aku di penjara di Kota Gelembung. Gue tanya. Emang ada? Yang gue tahu itu di Islam adalah berjilbab itu tidak boleh sampai kelihatan rambut sehelai pun. Ya, yang gue tahu ya. Walaupun gue bukan orang yang alim banget, tapi setahu gue orang wanita berjilbab itu tidak boleh sampai kelihatan satu helai rambut pun. Ya, emang ada berjilbab kayak gini? Ini apa bukan jilbaban? Jangan ada gila-gila. Maaf Tuan Krabs, aku tidak bisa pergi. Aku belum selesai membayar hutangku ke masyarakat. Apa? Tidak bisa. Ya, Kita pergi. Kita pergi. Ayo cepat. jadi jangan menggila. Kau tidak seharusnya berada di sini. Bahkan cakar ini menjaga Gelembung. Mau dilaporin, tenang aja. Kita itu ngelaporin orang itu nggak borongan. Kita satu persatu dulu. Kita kumpulin dulu aja. Kita pantau dulu aja. Nanti yang satu udah kelar, satu lagi. Satu udah kelar, satu lagi. Tenang, ada step by stepnya, ada prosesnya, ada SOP-nya juga yang kita jalanin. Jadi tenang, sabar. Ya, kita fokus ke Fadel dulu aja. Nanti ini kan udah ada nih, udah ada bukti nih. Ini bisa nanti jadi bukti. Kita usut, ya kan? Kita serahin ke penyidik buat ini jalanin kasus, ya kan? Tenang aja, satu persatu, santai. Ya. Itu bukannya Nurma katanya, Nurma yang agen penyewaan properti. Ya tenang, satu persatu kita kelarin dulu, baru satu lagi tenang. Mau dia backingannya siapa? Kayak mau backingannya siapa? Kayak namanya orang salah, pantas dapat hukuman. Karena kan ini dia jelas hasil labnya sudah keluar, sudah lengkap, sudah keluar, visumnya juga sudah keluar. Tunggu aja, sabar. Kita nurutin aja SOP-nya. Tenang, sabar. Tunggu aja SOP-nya. Kalian tinggal nonton aja hasilnya nanti. Sabar well. Ya, kalau Kaniki sudah dia kan lagi umroh nih. Kalau nanti dia ada waktu ya, Kenapa kau tahu aku di sini? ya gencar-gencari nih kasus. Ya, Siapa orang ketiga yang tidak terpengaruh? gitu. Plankton, Chewbacca.
Jadi menurut gue si Titin ya ibunya Fadel, mending lo sibuk-sibukin aja di rumah, banyakin sholat, banyakin zikir, banyakin sholawatan, jangan kebanyakan main sosial media ya, jangan kebanyakan lo bikin story ya. Gak usah bikin story, nanti lo bakal ada gilirannya, tenang aja. Tenang aja, sabar, satu-satu. Gue tahu itu trik kalian untuk bisa makin panjang ini kasus, gue tahu. Apalagi lawyer elu yang botak tolol itu, gue tahu. Ya, gue tahu bakal bikin panjang ini kasus, gue tahu. Ya, tahu gue. Ngantuk guys. Ya tahu gue. Jadi tadi kan Niki sempat dia itu lagi di jalan sama Kak Sela. Intinya dia nitip tentang kasusnya si Fadel. Apalagi dengan kasus ini gue suruh gencar-gencarnya tuh mantau apa yang dilakuin sama nih akun ya, gue kasih tahu. Terus Kayola juga tadi telepon. Intinya jangan lo intinya kalau misalkan ada buzzer yang emang menurut lo janggal atau menurut komentarnya itu di luar batas, lo tinggal simpan aja tuh buktinya, nanti satu persatu tuh ya. Kalian sibuk suruh manggar minggir. Kalian bisa lihat aja video di VT Instagram VT TikTok gue. Ribuh well. Nih. Buruan baca, buruan. Sudah. Gitu ya Well. Gitu Well. Serem kan? Serem. Ngeri gitu. Ada orang yang mau ngancem ngilangin nyawa, ngeri Well. Ngeri Well. Yaudah Well, sudah malam Well, waktunya istirahat Well, besok dilanjut lagi karena besok gue kerja Well, karena gue kerja bukan pengangguran kayak keluarganya si Fadel Well. Jadi buat kalian yang besok kerja, tidur ya, tidur ya. Itu menjadi salah satu kan Niki itu ke LPSK karena dia butuh perlindungan korban, karena ya menghindari dengan ancaman-ancaman seperti itu ya. Walaupun belum ada ancaman seperti itu, tapi setidaknya kita sudah waspada lah. Oke Well, gitu Well. Jadi kita udah punya step by stepnya Well, tenang aja Well. Ini Krusty Krab yang terkenal di dunia. Ya. Jadi buat nanti keluarganya si Fadel misalkan dapat kasus semua, jangan kaget Well. Ya, itu ulah lo sendiri Well. Jangan kaget Well. Itu ulah lo sendiri. Cobalah teman-teman. Oh ya ampun. Jumat kita nobar. Betul, kalian nobar jangan lupa beli snack, beli apa kalian nobar karena pasti akan menggemparkan ya. Itu sudah pasti. Kaniki juga sudah bilang sendiri. Kau akan melihat SpongeBob
menyiapkan bahan-bahan Jadi segar dan kalian sehat. Saki Domido. pantengin terus tuh